sini kalau di rumah ada yang suka buat mie? Suka. Kalau buat mie itu kamu dibuatkan sama orang tuamu atau kamu buat sendiri? Bisa Bu Fia tolong dijelaskan bagaimana cara membuat mie? Ada yang berani? Ya oke. Silakan Mas Mas. Cara membuat mie bagaimana menurut versinya Mas Ihsan? Lihat ke temennya. Cara membuat mie versinya Mas Ihsan ya. Ada panci, kasih air. Oh, airnya direbus, kemudian masukkan minyak, tunggu matang. Iya, kasih bumbu di piring, kemudian minyak ditaruh di piring. Terus diaduk. Oke, beri tepuk tangan buat Bu. Ada yang versi lain cara membuat mie? Bu, kalau aku buat minyak tak taruh di piring dulu, baru tak kasih bumbu, baru tak masak. Ada yang seperti itu? Nggak matang ya kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, kenapa kok Bu Fia tanya cara membuat mie? Karena hari ini kalian akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, nggak mudah ya langkah-langkahnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Yang ketiga menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada pengertian berpikir komputasional. Kalian tahu komputer? Nah, komputasional diambil dari kata komputer. Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien dengan cara yang dapat menyerupai pola pikir komputer. Kamu kalau menyalakan komputer bagaimana? Punya ada ekstra komputer kan? Cara menyalakan komputernya gimana? Apakah tiba-tiba langsung nyala atau kamu harus nyolokin kabel dulu, terus pencet tombol dulu? Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau enggak komputer, laptop, please. Ada yang bisa cara menyalakannya? Ada? Kalau ada laptop, HP, wes. Ada? Punya HP? Ya. Cara menyalakannya gimana? Tombol bawah. Dipencet tombol power. Ya, makanya. Dan itu ada tahap-tahapannya. Apakah tiba-tiba tak pencet tombol power tiba-tiba langsung nyala enggak gitu? Pasti ada proses. Ya, jadi pengertian berpikir komputasional yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien dengan cara yang dapat menyerupai pola pikir komputer. Nah, di sini ada 4 konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ya. Nah, apa toh ini? Dekomposisi itu apa? Pengenalan pola itu apa? Abstraksi apa? Algoritma apa? Ada yang sudah tahu? Oke. Sekarang coba bukunya dikeluarkan dulu, buku alat tulisnya, pensil-pensilnya, pulpennya disiapkan dulu.
bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, kamu di kelas ada tugas piket kelas kan? Iya. Apakah kalian kerjakan sendiri? Nyapu semua kamu, kemudian ngepel kamu sendiri? Tidak. Kalian bagi dengan teman-teman kan? Iya. Nah, dekomposisi itu membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya tadi membagi tugas dalam membersihkan kelas atau tugas piket. Seumpama Isan bagian nyapu, Jibril bagian ngepel lantai, kemudian siapa namanya, Banu bagian sulak-sulak debu-debu yang di jendela. Oke. Kalian menurutnya yang bagian penting saja seumpama dekomposisi, membagi bagian-bagian menjadi lebih kecil, itu saja loh, kamu tulis semua nanti selesai. Ya. Sama contohnya membagi regu piket. Nah, sekarang yang pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari kesamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya, kalian punya jadwal pelajaran? Punya? Iya. Apakah kamu membawa bukunya dari Senin sampai Sabtu membawa semua? Iya. Seumpama ini hari Selasa, kamu bawa jadwal dari Senin sampai Sabtu? Tidak, hanya jadwal hari Selasa. Jadi menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti sesuai dengan jadwal pelajaran. Ya, pengenalan pola itu kalau enggak, contohnya pengenalan pola itu kamu pernah belajar matematika. Setelah 2, 4, setelah 4, 6, setelah 6 berapa? Setelah 2, 4, setelah 4, 6, setelah 6 berapa? 8. Kok kamu tahu kalau jawabannya 8? Iya, polanya ditambah 2. Ya, itu contoh pengenalan pola. Paham sampai di sini? Paham? Oke. Sekarang yang selanjutnya abstraksi. Abstraksi itu kamu hanya fokus pada hal yang penting saja. Yang tidak penting tidak usah mbok hiraukan. Contohnya, kamu pernah disuruh merangkum sama Pak Danang, pernah enggak? Pernah. Suruh merangkum, apakah semuanya mbok tulis rangkumannya itu? Tidak, hanya mbok ambil bagian-bagian yang penting saja ya. Ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus pada menulis tugas. Apakah kamu juga memikirkan pulpen ini cara membuatnya bagaimana, tip X ini cara membuatnya bagaimana? Apakah kamu pikirkan walaupun alat itu kamu gunakan? Ya. Oke. Tadi sudah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Yang terakhir apa? Algebra. Algoritma ini membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Kayak tadi Bu Fia tanya sama kalian, anak-anak pernah membuat mie instan? Nah, itu ada langkah-langkahnya. Apakah langkah-langkah itu bisa dibolak-balik? Seumpama Bu Fia tadi cara masaknya, mie-nya Bu Fia tuang dulu di piring, Bu Fia kasih bumbu, baru Bu Fia rebus. Apakah bisa? Tidak ya. Kalau enggak, apakah bisa seumpama airnya Bu Fia rebus dulu, baru pancinya Bu Fia tumpangkan di kompor? Apakah betul seperti itu? Tidak. Jadi algoritma itu langkah-langkahnya harus sistematis, tidak boleh dibolak-balik. Ya, harus sistematis. Ya, paham ya? Ini ada contoh langkah-langkah membuat mie rebus tadi ya. Yang pertama mendidihkan air dulu, kemudian masukkan bumbu, kemudian siap disaji. Oke, sekarang dia punya contoh memasak nasi goreng. Kalian pernah masak nasi goreng? Tidak pernah. Kalau pernah,
siapa, nanti seksi konsumsi siapa, nanti seksi perlengkapan siapa, nanti seksi yang buat undangan siapa, dipecah menjadi bagian-bagian. Paham ya sampai sini ya? Kemudian ini yang tanda-tandanya. Di komposisinya lagi alatnya, ada kompor, ya sutir, bahannya itu ada nasi, telur, minyak, bumbunya, nah itu ada garam, cabai, itu langkah-langkahnya. Di komposisi langkah-langkahnya mau pecah menjadi satu-satu ya. Sekarang dari nasi goreng itu kita bisa mengenal polanya, ya, bisa mengenal polanya. Oh, untuk membuat satu porsi nasi goreng itu membutuhkan waktu 10 menit, ya. Berarti polanya bisa kamu lakukan lagi. Jadi saat kamu membuat nasi goreng lain waktu, aku punya pagi-pagi sudah terlambat sekolah. Waktunya tinggal 10 menit untuk menyiapkan sarapan. Ayo wes buat nasi goreng. Kamu sudah tahu polanya, pengenalan polanya seperti ini. Ya. Sekarang biar fokus, kita tepuk fokus dulu ya. Bisa semuanya? Oke, nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, ini untuk pengenalan polanya. Kemudian untuk abstraksinya. Ini masih pengenalan pola karena kita pernah membuat nasi goreng, kita sudah dapat membuat kue tiaw, bumbunya sama, hanya bahan dasarnya beda. Kalau nasi goreng dari nasi, kue tiaw dari mie, tapi bumbunya sama. Berarti lain waktu bisa digunakan untuk membuat kue tiaw. Untuk abstraksinya, agar lebih efektif dan efisien, dalam kurun waktu 10 menit kamu bisa membuat kue tiaw, kemudian nasi goreng. Oh, kalau ada 3 porsi, langsung 3 porsi. Kan bumbunya 1 kali kok depan loh. Jadi bisa membuat nasi goreng 3 porsi dalam waktu 10 menit. Itu memecah, mengambil bagian-bagian. Nah ini ketika membuat nasi goreng, kamu nggak usah mikir kecap tuh buatnya gimana, kompor tuh caranya kok iso ada apinya gimana, nggak usah berpikir ya. Sekarang yang algoritma tadi adalah langkah-langkahnya ya, meracik bumbu, cara membuatnya. Nah itu ada langkah-langkahnya. Panaskan minyak, goreng telur. Oke, udah deh. Kalau mudah, sekarang dia akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya, di sini sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Satu kelompok terdiri dari 6. Oke, ada 6 kelompok. Bufi akan membagikan LKPD, dipotong, kemudian kalian tempelkan urutannya. Ya, urutan yang benar itu bagaimana? Dalam kamu cuci tangan dan langkah menggosok. Siapa yang tadi pagi menggosok gigi? Yang tidak menggosok gigi.
untuk kalian. Silakan kalian kerjakan. Soalnya hanya 4. Silakan kalian tuliskan jawabannya saja dulu. Ya. Silakan langsung. Jadi mengerjakannya seperti ini. Jawabannya saja maksudnya seperti ini. Konsep utama berpikir komputasional apa saja? Tuh ya. Kemudian contoh penerapan dekomposisi apa saja?